Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aswarania Putri Yahya. Saya berasal dari D3 Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2022 dengan NIM V1822049. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah penjelasan mengenai bagaimana cara menambahkan menu dan juga halaman pada tampilan blog di web pribadi kita. Lalu penjelasan yang kedua adalah mengenai artikel pribadi saya yang pertama, dan juga yang penjelasan kedua itu mengenai artikel pribadi saya yang kedua. Berikut adalah penjelasannya. Halo teman-teman semua, oke, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menambahkan halaman baru dan juga cara menambahkan menu ke website dan juga artikel pribadi kita. Langsung kita mulai. Oke, langkah pertama adalah masuk dulu ke bagian websitenya itu WordPress. Kita masuk ke WordPress. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi pribadi kalian. Kita masukkan. Oke, setelah itu langsung login masuk saja. Nah, setelah itu tampilannya akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Kita berada di bagian dashboard. Ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan halaman baru, langkah pertama yaitu, saya pindahkan dulu ya teman-teman, maaf. Klik bagian laman. Itu kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah muncul bagian seperti ini, untuk menambahkan halaman baru yaitu klik tambah baru. Baik, mari kita tunggu. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Di tampilan ini itu hampir sama seperti saat tampilan kita membuat postingan baru ya teman-teman ya. Ini ada bagian judul dan juga ini ada bagian deskripsi. Misal judulnya kita buat, ini opsional, bagian laman ini tuh, halaman ini tuh terserah opsional pembuat artikelnya. Misal judulnya ini kita buat, misal ini saya buat hobi saya. Oke, kalau sudah untuk deskripsinya, misal ini langsung kita klik deskripsi yang sesuai dengan judulnya. Judulnya misalnya ini apa ya? Deskripsinya misal hobi saya adalah menyanyi. Lalu selanjutnya misal traveling atau kulineran. Nah, misal ini ya teman-teman, setelah membuat judul laman dan juga deskripsi lamannya, halaman ini akan kita terbitkan, yaitu klik icon di sini. Maaf, ini saya singkirkan dulu. Klik icon di sini, diklik terbitkan ini, kita klik. Nah, ini diterbitkan seperti saat menerbitkan postingan baru. Nah, ini sudah diterbitkan ya teman-teman. Ini kita salin dulu linknya. Setelah itu, kita tinggal menambahkan laman yang baru kita buat ini ke menu, yaitu dengan cara menambahkan
ini ke menu, yaitu pertama kita kembali dulu ke dashboard. Nah, setelah kita kembali ke dashboard, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik bagian tampilan. Nah, di tampilan ini akan banyak sekali submenunya, yaitu tema, sesuaikan, terus ada widget, dan lain sebagainya. Kita klik bagian menu. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke bagian edit menu. Nah, di edit menu ini kita bisa mengedit menu yang ada di tampilan website kita, di tampilan artikel kita, di tampilan blog kita, dan lain sebagainya ya. Langkah pertama adalah kita buat dulu nama menunya. Ini saya sudah membuat menu di sini. Saya kliknya menu utama ya. Terserah kalian ingin menamakan menunya itu apa, itu terserah kalian. Tapi di sini saya menambahkan namanya itu menu utama. Seperti itu ya teman-teman ya. Jika sudah, ini adalah macam-macam laman yang sudah kita buat tadi. Baik. Setelah kita membuat nama menunya, kita akan membuat menu itu laman tadi yang kita buat tadi ke menu, yaitu dengan klik taut tersesuai ini, lalu akan muncul seperti ini. Bagian ini ya teman-teman ya, bagian ini di bagian tambahkan item menu. Nah, ini klik taut tersesuai. Lalu ini ada bagian URL dan juga teks tautannya. Di URL-nya ini kita pastekan tadi link yang sudah kita salin. Kita tempelkan saja. Nah, ini sudah masuk. Lalu setelah itu tinggal kita klik saja teksnya, apa yang sudah kita judulnya itu tadi apa? Tadi judulnya adalah hobi saya. Buat saya dua karena ada nama yang sama. Setelah itu klik icon ini, yaitu klik icon tambahkan ke menu. Oke, ini sudah otomatis tertambahkan di menu. Nah, ini dia yang tadi kita buat. Ini bisa kita geser-geser ya. Untuk penempatannya ini akan saya taruh di sini. Di setelah makanan favorit. Nah, gitu. Selain itu, kita juga bisa menghapus di bagian menu ini. Misal di bagian yang tidak penting ini bisa kita hapus dengan cara klik singkirkan. Nah, ini sudah terhapus. Ini juga bisa dihapus. Bagian menu ini juga. Nah, ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus juga. Sekiranya bagian menunya itu tidak penting, itu bisa dihapus ya teman-teman ya. Ini bisa dihapus agar menu yang ada di artikel kita itu menjadi lebih singkat, tidak terlalu banyak seperti itu. Atau mungkin jika ingin sangat banyak menunya itu juga tidak apa-apa, karena ini adalah opsional ya, opsional pribadi. Oke, jika sudah di bagian pengaturan ini, kita menuju ke bagian pengaturan menu ya. Ini tuh tentang penempatan menu kita. Mau menunya ditaruh di bagian atas, atau di bagian menu utama, di bagian footer, dan lain sebagainya. Ini kita klik sesuai dengan keinginan kita.
Nah, setelah diatur semua menunya, jangan lupa untuk menyimpan menunya ya teman-teman ya. Klik icon di sini, klik icon simpan menu. Oke. Nah, otomatis halaman dan juga menunya tadi yang kita buat sudah tampil, sudah terbit di artikel pribadi kita. Oke, teman-teman, kita bisa lihat dengan cara klik bagian postingan. Lalu kita menuju ke salah satu artikel kita. Misal ini saya ke artikel saya ya teman-teman ya. Tentang ini. Cara pengamanan data pribadi saat menggunakan media sosial. Ini saya lihat dulu tampilannya. Apakah menu kita sudah tertampil ataukah belum? Mari kita lihat. Nah, ini munculnya seperti ini. Ini saya singkirkan dulu. Nah, menu kita sudah tampil ya. Ini hobi saya 2. Ini menu yang tadi kita buat. Saat diklik akan muncul judul dan juga deskripsi laman baru kita, halaman baru yang tadi kita buat ya, teman-teman ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Judulnya hobi saya, dan ini deskripsinya menyanyi, traveling, dan kulineran. Begitu teman-teman cara membuat halaman baru dan cara menambahkannya ke menu. Baik, itu penjelasan pertama kita. Selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan kedua, yaitu terkait artikel pribadi saya. Dan juga setelah itu lanjut ke pembahasan selanjutnya juga. Baik, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait semua konten web yang ada di web pribadi saya. Ada 2 konten, yaitu yang pertama adalah artikel mengenai bagaimana cara kita mengamankan data pribadi kita saat kita menggunakan media sosial, dan juga konten yang kedua adalah artikel mengenai bagaimana cara mencari berita yang baik dan benar dan terhindar dari hoax. Gitu teman-teman. Mari kita langsung ke materinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah. Sebentar. Nah, ini adalah artikel pertama saya, artikel pribadi saya yang pertama, yaitu mengenai cara pengamanan data pribadi saat menggunakan media sosial. Di artikel ini, saya membahas bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar kita, khususnya data pribadi kita itu dapat aman dari jangkauan hacker di luar sana saat menggunakan media sosial. Saat menggunakan media sosial, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, pasti kita tuh memerlukan data pribadi kita supaya kita dapat mengakses akun media sosial milik kita. Namun, saat ini banyak sekali beredar rumor-rumor yang tidak nyaman terkait keamanan data pribadi milik kita saat kita mengakses suatu media sosial seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar data pribadi kita itu tetap aman saat kita mengakses media sosial yang kita punya? Saya memiliki cara-cara yang sudah saya ambil dari beberapa sumber dan juga beberapa jurnal. Nah, untuk mengetahui caranya bagaimana, saya akan menjelaskan di sini. Langkah pertama adalah kita harus membedakan alamat email media sosial dengan alamat email yang digunakan saat membuat
akun perbankan. Nah, kalau bisa itu alamat emailnya dibedakan, teman-teman. Jadi banyak masyarakat di Indonesia itu masih menggunakan alamat email yang sama untuk di bagian akun perbankan dan juga akun media sosial. Nah, jadi hal ini sangat rawan apabila nanti akun media sosialnya itu dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka orang itu juga akan dapat mengakses akun bank miliknya karena emailnya itu sama seperti itu. Jadi harus dibedakan antara akun media sosial untuk kita bersenang-senang dan juga akun perbankan gitu, terkait keuangan juga soalnya ya. Nah, langkah kedua adalah selalu mengganti password email ataupun aplikasi secara berkala. Misalnya saja diganti 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Hal ini untuk berjaga-jaga agar email kita ataupun akun kita tetap aman karena kita sering mengganti password. Terkadang kita tuh sering lalai. Kita sudah memberitahukan password kita ke orang lain, nah kita belum tahu orang lain itu orangnya jujur atau tidak. Kadang-kadang orangnya tidak jujur dan tiba-tiba orang tersebut masuk ke akun kita dan menggunakan akun kita dengan semena-mena atau bagaimana seperti itu. Jadi ada baiknya kita untuk berjaga-jaga saja mengganti password email dan juga akun aplikasi sosial media kita secara berkala seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan juga, jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Ini banyak sekali terjadi, baik itu dari diri saya sendiri ataupun dialami oleh teman-teman saya. Misalnya saja ada link yang mencurigakan di Instagram, lalu link itu diklik oleh kita. Nah, link itu nanti akan menyebabkan akun media sosial kita, misalnya Instagram kita, akan dihack oleh orang lain. Nah, jika dihack itu sudah bahaya ya teman-teman. Bisa saja akun kita digunakan hal untuk yang tidak-tidak atau digunakan untuk hal yang negatif dan akan memperburuk nama kita dan akan menyeret kita ke hal yang tidak baik dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, jangan sampai mengklik tautan yang mencurigakan. Jika tautan itu sumbernya saja sudah tidak meyakinkan, jadi sebaiknya tidak usah diklik, ditinggalkan saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kenali fitur-fitur pengaman pada aplikasi media sosial kalian gitu. Jadi di dalam aplikasi media sosial itu sebenarnya ada beberapa fitur keamanan yang disediakan. Misalnya saja itu seperti two factor authentication, one time password atau end to end encryption, lalu hal-hal yang lain seperti setelan pribadi dan privasi dan juga lain sebagainya. Nah, kita harus mengenali itu karena jika kita mengenali fitur-fitur mengenai keamanan aplikasi, maka aplikasi kita akan aman dan juga data-data pribadi kita juga akan aman seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan fitur-fitur keamanan ini dengan baik dan benar seperti itu ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah hati-hati saat menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Nah, melihat isu pemblokiran oleh Kominfo yang baru-baru ini terjadi, penggunaan VPN di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, semakin meningkat dan juga semakin pesat guna mengakses situs-situs yang diblokir oleh Kominfo tersebut. Nah, ini tuh berbahaya bagi keamanan data-data pribadi kita, karena saat masuk VPN kita juga memasukkan data-data pribadi kita, terutama penggunaan VPN yang gratis ya. Nah, ini tuh akan membuka kemungkinan data pribadi yang ada di dalam perangkat kita dicuri oleh penjahat cyber serta infeksi malware yang dapat menyusup ke VPN tersebut gitu.
Oleh sebab itu, kita harus menghindari login akun media sosial dan aplikasi perbankan jika menggunakan VPN. Jadi kalau menggunakan VPN, ada baiknya tidak login ke akun media sosial ataupun akun-akun m-banking kita ya, agar akun-akun kita itu dapat aman dari bahaya kejahatan hacker-hacker di luar sana seperti itu. Nah, itu adalah tips tentang pengamanan data pribadi kita saat menggunakan media sosial. Selain itu, kita juga perlu menjaga privasi kita saat berada di dunia maya. Oleh sebab itu, saya juga pada web ini, pada artikel ini juga akan memberikan tips kepada kalian-kalian semua bagaimana cara menjaga privasi kita saat menggunakan media sosial. Apa saja tipsnya? Ini dia tipsnya di bagian selanjutnya. Nah, cara menjaga privasi saat menggunakan media sosial, cara pertama adalah yaitu mengubah pengaturan privasi atau keamanan dan pahami serta gunakan fitur setting pengamanan ini seoptimal mungkin. Jadi seperti penjelasan di atas tadi, kita harus pahami dulu nih fitur-fitur keamanannya apa yang ada di media sosial kita dan gunakan fitur itu semaksimal mungkin. Seperti itu. Nah, tips selanjutnya adalah buat kata sandi yang sekuat mungkin. Buat kata sandi yang percampuran antara huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan lain sebagainya. Buat yang serumit mungkin. Jangan misalnya kata sandinya itu hanya 1, 2, 3, sampai 8, hanya itu saja. Hal itu jika sangat mudah seperti itu, maka akan sangat mudah juga bagi hacker untuk bukan memblokir ya, untuk menghack akun pribadi kita dan akan berakhir dengan bahayanya data-data pribadi kita akan diambil oleh hacker tersebut seperti itu. Jadi alangkah baiknya menggunakan kata sandi yang serumit mungkin. Namun kata sandinya harus diingat juga ya teman-teman, bisa ditulis ataupun bisa disimpan di bagian catatan di HP atau bagaimanapun itu. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah rahasiakan password yang dimiliki. Yang tahu password itu hanya kalian saja, jangan sampai orang lain tahu. Karena kita belum tahu bagaimana sifat orang lain. Bisa saja orang itu bekerja sama dengan hacker ataupun orang itu adalah hackernya. Kita tidak tahu. Jadi alangkah lebih baik passwordnya itu disimpan oleh diri kita pribadi. Seperti itu teman-teman. Nah, tips selanjutnya adalah jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Ini memberi peluang bagi perentas untuk mencuri identitas dan mencuri uang. Wah, bahaya sekali ya teman-teman. Makanya apabila ada pengisian link di media sosial mengenai nama ibunya siapa, nama alamatnya siapa, alamatnya di mana, tempat tanggal lahirnya berapa dan sebagainya itu. Jika tautan tersebut itu mencurigakan, alangkah baiknya jangan diisi, jangan diklik ataupun jangan diklik lah pokoknya ya teman-teman ya. Lebih baik dihindari karena kita tidak tahu apakah itu linknya memang link yang berdampak positif bagi kita ataupun berdampak negatif karena identitas tersebut hampir mirip dengan identitas yang digunakan saat login ke aplikasi perbankan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah selalu logout. Selalu ingat untuk keluar dari akun, khususnya jika menggunakan komputer fasilitas umum. Misalnya saja di warnet nih teman-teman. Teman-teman itu sudah login akun IG kalian, akun Instagram kalian, ataupun akun-akun yang lain. Misalnya saja akun-akun untuk kampus dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus jangan lupa setelah login harus logout juga. Jangan sampai nanti kalian login terus karena terburu-buru atau apapun, kalian lupa logout.
Dan nanti karena itu adalah di warnet dan warnet adalah fasilitas umum, maka tidak menutup kemungkinan orang yang menggunakan komputer warnet setelah kalian dapat meretas data diri pribadi kalian lewat akun pribadi kalian seperti itu. Jadi harus ingat selalu logout saat menggunakan fasilitas umum seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah Wi-Fi. Buat sandi untuk menggunakan Wi-Fi. Jika tidak, mungkin saja ada penyusup yang masuk ke jaringan gitu. Jadi misalnya saja kalian itu membuat bukan aplikasi ya, di HP ini hotspot pribadi seperti itu. Nah, jika kalian membuat hotspot pribadi lebih baik itu jangan lupa untuk diberikan password ya teman-teman ya, karena hal itu dapat membahayakan data diri pribadi kalian juga di HP. Di HP ini tuh sudah ada data pribadi kalian gitu. Jadi alangkah baiknya ini juga diberi password ya Wi-Fi-nya. Jadi kalau ada orang misal minta hotspot, nah jika minta hotspot seperti itu yang dapat masuk ke Wi-Fi kalian itu hanya orang-orang tertentu saja, bukan semua orang. Jika tidak ada passwordnya itu akan tidak menutup kemungkinan orang-orang lain juga akan masuk ke jaringan kalian seperti itu, dan bisa berakhir juga dengan dirantasnya data diri pribadi kalian lewat jaringan tersebut seperti itu. Kita tidak ada yang tahu, namun jaga-jaga seperti itu saja ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah jangan berbagi informasi sensitif, yaitu menghindari pembagian informasi bersifat pribadi kepada orang lain. Simpan saja informasi pribadi kalian untuk kalian sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Apalagi jangan mudah percaya kepada orang lain, karena kita tidak tahu orang lain itu sifatnya seperti apa, seperti itu. Oke, ini adalah sumbernya. Saya mengambil sumber dari artikel dan juga mengambilnya dari jurnal. Ini adalah jurnal dan juga artikel dari sumber artikel saya, seperti itu. Nah, ini adalah artikel pertama saya. Selanjutnya, kita akan menuju ke artikel kedua saya. Setelah penyampaian artikel, saya akan menyampaikan terkait menu-menu yang ada di artikel saya, seperti itu. Tunggu dulu ya, ini adalah artikel kedua saya, yaitu mengenai sumber data yang tepat dan cara menghindari hoax. Sumber data yang tepat dan juga cara menghindari hoax. Ini kita tampilkan dulu ya teman-teman. Oh, sebentar. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Ini sudah muncul. Ini adalah artikel kedua saya, itu tentang sumber data yang tepat dan cara menghindari berita hoax. Gimana tuh caranya? Mari kita bahas. Di era digital saat ini tuh semua informasi tentang hal-hal yang terjadi di seluruh dunia itu dapat diketahui dengan hanya membuka internet saja. Namun, tidak semua berita yang berasal dari internet itu merupakan berita yang valid. Terkadang banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan video-video hoax, bukan video saja, mungkin berita-berita hoax yang tidak benar dan dapat menimbulkan konflik ataupun hal yang negatif lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya pada artikel ini akan membahas sumber data yang tepat dan juga cara menghindari berita-berita hoax. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan sumber data yang tepat dan cara mengidentifikasi mana sih berita yang hoax dan mana yang tidak? Oke, berdasarkan yang dilansir pada laman Kompas pada Minggu
tanggal 8 Januari 2016, Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, yaitu Bapak Septiaji Eko Nugroho, menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana sih yang berita hoax dan mana yang berita yang asli. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah, menurut beliau, kita harus hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional dan juga yang provokatif. Misalnya dengan langsung menuding ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat berita hoax tersebut. Oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif seperti itu, alangkah baiknya kita mencari referensi berupa berita dari situs online resmi, kemudian dibandingkan isinya. Apakah isinya itu sama ataukah isinya itu berbeda? Gitu. Nah, karena hal itu, setidaknya kita sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan dan bisa menentukan sendiri mana berita yang benar dan juga yang tidak. Nah, hanya selanjutnya adalah yaitu kita harus mencermati alamat situsnya. Untuk informasi yang diperoleh dari website ataupun yang lain yang mencantumkan link, kita harus mencermati link URL-nya, yang situs yang dimaksud ya. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi, misalnya saja menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Nah, apabila seperti ini, kita harus tetap waspada terkait kevalidan berita tersebut ya. Selanjutnya adalah kita harus selalu memeriksa fakta. Kita harus memperhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah berasal dari institusi yang resmi ataupun tidak, ataupun yang lain sebagainya. Kita harus melihat itu dan juga kita harus memeriksa fakta yang ada, fakta yang benar-benar terjadi. Perhatikan juga perimbangan sumber beritanya. Jika hanya ada satu sumber dan pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh, maka kita harus curiga terkait kevalidan dari sumber tersebut. Selanjutnya adalah kita harus cek keaslian fotonya. Di era teknologi saat ini, bukan hanya konten yang berupa teks dan juga dimanipulasi, melainkan juga foto atau video itu dapat dimanipulasi, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, kita harus berhati-hati juga terkait keaslian suatu foto dan juga video, karena ini itu dapat memprovokasi pembaca yang dapat menimbulkan konflik dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu langkah yang terakhir adalah ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya saja contohnya yaitu Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax atau FAFHH. Selanjutnya ada lagi yaitu fanpage and group Indonesian Hoax Buster. Lalu ada fanpage Indonesian Hoaxes. Dan juga ada yang bernama grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax ataupun bukan, sekaligus melihat klasifikasi yang sudah diberikan oleh orang-orang lain terkait berita-berita yang muncul, apalagi berita-berita yang hangat-hangat dan juga berita-berita terbaru, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang terkait bagaimana sih menghindari berita hoax itu? Apakah harus kita tidak membuka internet ataupun lain sebagainya? Bukan seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghindari berita hoax yang tersebar di internet. Langkah pertama adalah yaitu jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Jangan misalnya ada berita baru misalnya tentang KDRT artis saat ini. Lalu ada situs yang tidak terpercaya, yaitu situs apapun itu, dia isi
beritanya itu menyudutkan salah satu pihak dengan isinya tuh fitnah-fitnah dan sebagainya, kita tiba-tiba percaya dan terprovokasi. Nah, kita tidak boleh mudah terprovokasi. Lihat dulu judul beritanya, lihat dulu isinya, jangan terprovokasi hanya judulnya saja. Jangan hanya membaca judul lalu kita mengambil kesimpulan. Harus baca artikelnya sampai selesai. Seperti itu ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya adalah bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Seperti yang telah diketahui, siapapun bisa menulis berita di internet. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas serta tanggung jawab terhadap apa yang mereka tulis. Untuk itu, kita harus mencari tahu nih, apakah berita itu valid ataupun tidak. Cara memeriksanya yaitu kita dapat mencari referensi lain ke dalam bahasannya mengenai bahasan yang sama seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita harus mengutamakan logika. Logikanya itu harus dipakai teman-teman. Selalu menggunakan logika itu untuk mendapati suatu berita yang belum diketahui kebenarannya, seperti berita tentang konspirasi corona ataupun berita mengenai ijazah presiden saat ini yang sangat beredar itu dan lain sebagainya. Kita tuh harus melihat kita harus menggunakan logika kita. Ini tuh beritanya ini masuk ke berita yang ngawur saja atau berita yang memang benar-benar valid seperti itu. Jadi sumbernya juga harus diperhatikan juga ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya adalah lakukan konfirmasi. Selalu tanyakan kepada lembaga yang bersangkutan, lembaga profesional yang benar-benar dapat memberikan kita informasi tersebut. Jangan asal percaya pada web-web ataupun berita-berita tertentu yang ada di media sosial yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas lembaga yang mengeluarkannya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa bertanya ke lembaga-lembaga yang memang profesional di dalam bidang tersebut. Dan itu saja pembahasan terkait artikel saya yang kedua. Dan ini adalah sumber-sumbernya, yaitu saya menggunakan sumber-sumber di media internet seperti itu. Oke, setelah pembahasan dua artikel pribadi saya akan membahas terkait apa-apa saja menu-menu yang ada di bagian artikel saya. Yang pertama adalah portofolio saya. Ini adalah portofolio saya. Kita klik saja di bagian menunya. Nah, ini dia artikel pribadi saya. Portofolio saya. Itu berisi biodata diri. Ini adalah nama saya. Nama saya Natasha Aswaranya Putri Yahya. Tempat tanggal lahir saya berasal dari Rembang. Ada yang tahu? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Dari Kabupaten Rembang. Saya lahir pada tanggal 11 Oktober 2003. Rumah saya itu di Desa Punjulharjo, RT 1, RW 2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menjalani studi lanjutan saya di Universitas 11 Maret. Tepatnya saya berasal dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2022. Nah, ini adalah hobi saya. Hobi saya itu adalah menonton drama Korea, menonton series, dan menonton acara komedi. Saya suka. Dan juga membaca buku. Karena dengan membaca buku, saya mendapatkan kosakata baru dan juga dapat menambah wawasan saya. Ini terkait diri pribadi saya. Saya adalah orang yang aktif dalam berbagai hal. Saya juga aktif dalam akademik maupun non-akademik. Saya orang yang teliti, tekun, dan melakukan sesuai saat melakukan pekerjaan. Setelah itu, saya juga menyukai tantangan dan juga menyukai hal-hal baru. Ini adalah latar belakang pendidikan saya, dari saya SD sampai SMA hingga saya kuliah sampai sekarang. Di sini ya teman-teman. Lalu untuk pengalaman, saya dulu ikut OSIS. Saya dulu itu mengikuti kegiatan vokal group berkaitan dengan vokal ya teman-teman ya, dan juga
terkait hal-hal favorit saya. Saya suka air, jadi saya juga suka renang. Dan ini saya juga lebih tertarik ke dunia musik dulu. Ini pencapaian saya dulu pernah buat karya ilmiah. Karena saya dulu masuk ke KIR juga, saya pernah membuat karya ilmiah dengan judul Kapsul Pelangsing Alami Menggunakan Kulit Jeruk Nipis. Karena dulu tuh di desa saya tuh kulit jeruk nipisnya tuh banyak sekali teman-teman. Nah, karena banyak jeruk nipis terbuang, akhirnya saya membuat ide seperti itu. Ini adalah akun media sosial saya. Kalian bisa menemui saya di sini, di Instagram saya yaitu @natashaaswa_, di Twitter saya @natasha, N-nya besar, natashaaswa_, dan juga email pribadi saya yaitu aswarania5@gmail.com. Baik teman-teman, itu adalah terkait portofolio saya. Lalu menu selanjutnya adalah terkait deskripsi diri saya. Aja sih deskripsi diri saya itu tentang apa sih? Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah deskripsi diri saya. Saya orangnya seperti apa itu di sini. Kalian bisa membacanya nanti, oke? Lalu ada menu favoritku. Di favoritku ini tuh ada menu-menu terkait apa sih yang saya suka selama hidup saya itu apa aja sih. Nah, itu di sini. Saya juga menambahkan di sini. Nah, ini adalah menu yang tadi kita buat, yaitu hobi saya dan juga makanan favorit. Ini nanti mungkin akan saya hapus ya teman-teman. Ini adalah yang tadi laman yang sudah kita buat bersama-sama, yaitu tentang hobi saya. Ini dia lamannya dan juga sudah tampil di menu. Begitu teman-teman. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini. Itu adalah video penjelasan dari saya. Kita akan kembali ke Zoom. Tadi ya.